Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad di channel Konsol IT. Senang sekali masih diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait perkembangan IT di sekarang ini. Pada kesempatan ini saya akan sedikit sharing pengalaman dan mungkin juga ada teman-teman yang sudah mengetahuinya. Jadi nanti mohon masukannya bisa disampaikan di kolom komentar. Oke, untuk kali ini kita akan membahas semua terkait dengan aplikasi Google Earth. Dari cara menginstalnya, cara menggunakannya, dan fitur apa saja yang ada di aplikasi Google Earth. Oke, langsung saja. Yang pertama kita bahas bagaimana cara menginstalnya. Seperti biasa, teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi browser yang teman-teman gunakan, baik menggunakan Google Chrome, Firefox, dan lain sebagainya. Kemudian buka Google pencarian, kemudian ketikkan Google Earth seperti ini ya, teman-teman. Kemudian pilih hasil pencarian ya, earth.google.com. Nah, di sini akan tampil ya. Nah, ini lagi loading. Nah, jika sudah muncul Google Earth versi web, jadi Google Earth sekarang sudah ada versi webnya. Seperti yang teman-teman sudah lihat, simak di sini. Tapi di sini kalau teman-teman pengen menginstalnya, kita bisa klik ya menu di sini. Kita pilih download Google Earth on desktop. Kita klik saja seperti ini. Kita accept and download. Ya. Seperti ini, kita download, save, kita yes, kemudian nanti akan muncul waiting downloading. Nah, seperti aplikasi Google lainnya ya, dia akan download secara online aplikasinya. Kita tunggu saja sampai semua terdownload. Oke, sambil menunggu ya sampai selesai. Ini tergantung kecepatan internet teman-teman semua ya. Ini kita pilih installer yang modenya online ya. Mungkin nanti teman-teman menemukan yang versi offline, jadi download secara keseluruhan langsung juga sama, tidak apa-apa. Yang penting aplikasinya nanti terinstall seperti itu. Oke, proses install tadi downloadingnya selesai. Oke, installing complete, kita close. Nah, kita bisa cek di start menu di Windows kita. Kemudian di sini kita bisa pilih Google Earth Pro. Nah, ini sudah terinstall. Kita tunggu. Tampilannya seperti ini pada saat pertama kali kita jalankan. Nah, untuk navigate ini kita uncheck ya, kita tidak perlu untuk tampilan ini. Nah, inilah
dari tampilan Google Earth versi desktop. Ya. Oke, kita selesai dalam menginstal. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan Google Earth versi desktop. Untuk memulainya, teman-teman bisa menggunakan mouse, ya, scroll mouse untuk menzoom peta. Di sini ada peta Indonesia. Kita bisa zoom semaksimal mungkin ya, sampai kita bisa menemukan tampilan paling detail yang bisa kita dapatkan di sini. Ya, kita bisa zoom di sini misalnya. Oke, sampai seperti ini ya. Ini tampilan dari dataran pada Google Earth. Nah, kita bisa scroll lagi untuk mengembalikan, atau kita bisa menggunakan ini penanda, kita tarik untuk zoom in, zoom out ya. Navigasinya juga bisa menggunakan tombol yang ada di sini. Oke, tadi kita menzoom sampai mencapai level tanah. Di sini kita bisa keluar dari mode level ground. Kita klik exit untuk kembali ke mode peta seperti ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita bahas fitur apa saja yang ada di Google Earth versi desktop. Yang pertama, kita butuh di sini ada fitur pencarian tempat ya. Kita bisa cari tempat dimanapun yang kita mau cari, misalnya di sini Jepara. Ya, gini kita search saja. Nah, di sini akan diarahkan ke Jepara seperti ini. Nah, ini fitur pencariannya. Kemudian fitur yang selanjutnya yaitu kita bisa menandai tempat-tempat penting yang ingin kita tandai supaya tidak lupa. Kita bisa menggunakan fitur ini, add place mark, seperti di sini. Ini kan Jepara, coba tadi kita klik di sini. Nah, kita kasih nama area Jepara. Nah, ini untuk menandai tempat, caranya seperti ini. Oke, ini kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu kita coba membuat jalur. Kita mengetahui jalur dari Jepara ke Cangaan misalnya. Di sini ada fitur yang namanya jalur atau rute. Caranya seperti ini, kita klik pada penanda dari direction from here, kemudian
kita seleksi PLS yang kedua, kemudian direction to here. Nah, di sini nanti akan diberitahu jalur antara Jepara Pecangaan itu apa saja yang dilalui, jaraknya, jarak tempuhnya berapa. Di sini sudah lumayan detail ya, tempat-tempatnya ya. Di sini belok-belok kanan kirinya juga sangat detail, jadi ini bisa disimpan dalam bentuk dokumen atau langsung kita bisa print ya, di print. Jika kita ingin menjadikan dia file, menjadi kita print PDF. Nah, bisa seperti ini, simpan JPR Pecangaan misalnya, dah simpan. Nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman, jadi detail sekali. Ini bisa kita gunakan untuk jika kita melakukan perjalanan supaya tidak salah jalan. Oke, ini fitur yang tadi untuk mengetahui rute. Sekarang kita coba ke fitur yang lain. Nah, kita coba mengukur ya jarak antara tempat satu ke tempat yang lain. Caranya gimana? Contohnya di sini saya punya teman di tempatnya jauh sekali. Nah, ini saya punya teman di daerah ini Saketa. Kemudian dia ingin mengetahui jarak antara Saketa ke pulau di depannya di sini, Tutupa. Dan nanti kita akan lihat elevasi atau kontur tanah antara Saketa dan pulau Tutupa. Bagaimana caranya? Seperti ini ya, teman-teman bisa klik show rules dulu, kita pilih yang pad ya, kita pad, kita cari di sini untuk ukurannya kilometer. Jadi kita klik di sini di awal, klik Saketa, kemudian di pojok kita arahkan di paling pojok di pulau tersebut, misalnya ini aja, klik. Nah, di sini sudah kita ketahui untuk jaraknya adalah 35,95 km. Kemudian kita mau lihat kontur tanahnya seperti apa, kita klik. Nah, kita klik show elevation profile. Nah, di sini kelihatan bahwa dari Saketa ke pulau terdepannya di sini kita lihat Saketa itu sangat tinggi sekali konturnya, tanahnya. Kemudian di pulau terdepannya tadi itu lebih rendah. Jadi di sini kita bisa melihat jika ini digunakan untuk project kita membangun sebuah akses point misalnya wireless. Nah, kita bisa tahu berapa ketinggian dari tempat tersebut supaya nanti kita bisa mempersiapkan berapa tinggi antena yang nanti kita akan pasang seperti itu. Kemudian kita boleh simpan di sini, simpan misalnya di sini Saketa ke pulau tadi, pulau Tutupa misalnya seperti ini. Oke. Nah, di sini kita sudah simpan sebagai
acuan nanti kita gunakan di berikutnya. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya ya. Di Google Earth juga bisa digunakan untuk melakukan pengukuran area ya. Di sini misalnya di tempat saya di sini, gedung di sini, kita mau mengukur luas tanah di sini. Ini misalnya tanah ini kita mau ukur berapa luasnya, kita bisa menggunakan fitur tadi rulers, kemudian kita bisa menggunakan ini menu polygon. Misalnya kita mau ganti meter atau kilometer. Jadi misalnya gini, kita klik 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 klik. Nah ini sudah kita dapatkan per meternya, kemudian untuk luasannya di sini 106,243 meter persegi. Nah, ini sangat berguna sekali untuk kita misalnya mau beli tanah atau mau menjual tanah, kita bisa dengan mudah untuk mengukur berapa meter persegi luas tanah tersebut dengan fitur dari Google Earth. Ya, ini bisa digunakan masyarakat luas untuk mempercepat atau mempermudah apa yang kita harus lakukan ya, tanpa harus ke lokasi seperti itu. Oke, kita bisa clear, atau misalnya luas, kalau misalnya berupa lingkaran, misalnya ini juga bisa melingkar. Nah, misalnya area sekitar dari area tersebut kita bisa ukur jarak dari tengah, kemudian area per meternya, luasnya di sini 308. Nah, ini kalau kita mau mengukur radius dari misalnya dari rumah kita, jarak kanan kirinya kita itu berapa, itu menggunakan fitur circle. Jadi kita bisa mendapatkan, kita bisa clear. Nah, oke. Mungkin itu fitur-fitur yang bisa saya bahas untuk kesempatan kali ini. Mungkin teman-teman ada saran dan masukan bisa disampaikan di kolom komentar. Sekian dari saya untuk kesempatan kali ini. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.